laki atau perempuan? Siapa yang mau jadi orang hebat? Dengan semangat. Siapa yang mau jadi orang sukses? Orang cerdas? Orang gila? Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hebat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Kalau cerdas coba dites ya, siap-siap. Buka mulut, agar tawa 3 kali. Buka mulut, agar tawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Ada yang bocor 1. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang sehat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Sekali lagi, tambah lagi, lebih lama sampai subuh. Banyak. Teman-teman, dijawab dulu salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat? Kabarnya baik? Seperti biasa nih, kalau guru datang ke kelas naik motor pagi-pagi, naik kendaraan, buka pintu, anak-anaknya sudah pada duduk, pasti guru nggak akan mulai pelajaran. Kenapa? Karena ada yang masih pengen liburan, ada yang masih ngantuk, ada yang masih ileran, ada yang masih banyak acara-acara lainnya. Maka sebelum mulai kita konsentrasi dulu. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 1. Yang 2 kali berarti belum fokus. Tepuk 1. Biar ada efeknya, tambahin suaranya sayangnya. Kalau kakak bilang tepuk 1, jawabnya gini. Bisa? Coba. Tepuk 1. Mantap. Tepuk 1. 07 memang keren. Kalau 2, Kalau 3 gampang. Kalau bisa ya. 1, 2 tikus. Tikus. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Mantap. Tepuk sate. Satu nggak usah. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Tepuk 1. Sekarang fokus dan konsentrasi. Kalau kakak bilang awan, teman-teman tarik nafas. Kalau kakak bilang hujan, hembuskan. Maksudnya? Contoh ya. Awan, hujan. Nah, yuk siap. 1, 2, 3. Fokus. Boleh Pak Guru, kayaknya dia ini udah distorsi ya. Oke. 1, 2, 3. Awan. Pelan-pelan dikeluarkannya. Dikit lagi. Sampai jam istirahat. Ya. Hujan. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Awan. Hujan. Awan. 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 Dikit lagi. Awan. Tanggung. Awan. Hujan. Di belakang ada yang begini aja nih. Masya Allah. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Muiz. Dulu kakak pernah main kemari dengan satu brand, namanya brand Tupperware. Itu masih ada di sini. Kakak ngisi di atas kalau nggak salah. Adik-adik kelas kakak, teman-teman semua. Tapi udah lama banget, sebelum tahun 2020, berarti 18 atau 19, lupa ya. Nah, hari ini kakak datang lagi bertemu dengan adik-adik yang baru. Kabarnya sehat? Katanya yang datang ke sekolah ini buka pintu gerbang katanya punya cita-cita besar, betul nggak? Nah, kakak doakan yang semangat sekolahnya tercapai cita-citanya. Siapa yang mau jadi orang hebat? Orang hebat itu, coba cek Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, iPhone Speed, Mr. Beast. Mereka coba kamu cek, mereka ada yang lemes nggak? Nggak ada yang lemes. Mereka orang sukses itu rata-rata semangat hidupnya. Pagi bertongkong ayam, mereka menyambut dengan antusias. Kalau kamu ditanya siapa yang mau jadi orang hebat, saya. Itu malaikat nggak bakal nyatet. Ini nggak serius nih. Maka kalau ditanya yang baik, jawabnya yang semangat. Ulang, 1, 2, 3. Siapa yang mau jadi orang hutan? Yang banget. Aduh, bocah-bocah kamu seragam. Ulang. Konsentrasi. Siapa yang mau jadi orang hebat? Bagus, orang cerdas, orang baik. Mantap, alhamdulillah. Kakak punya cerita nih, kisah nyata. Punya handphone di rumah nggak? Nanti pulang searching namanya, nanti kelihatan wajah anaknya. Kakak dapetin kisah ini, cerita ini saat kakak masih SMP.
udah lama banget, tapi kisahnya masih terngiang, tertanam dan jadi prinsip hidup. Mau diceritain? Nah, biasanya cerita nggak akan masuk kalau kaliannya belum fokus. Tepuk satu, kurang kontak, tepuk satu, tepuk satu. Kita cek kelompok mana. Ini dibagi dua ya. Ini kelompok A, ini kelompok B. Kelompok A atau kelompok B, nanti yang paling fokus boleh meninggal. Kan, tangan lagi dulu. Akhirnya boleh pulang dulu ya. Kalau tangan kakak ke tengah, bilang E. Kalau kanan, bilang A. Fokusnya nih. Kalau tengah bilang apa? Kanan bilang apa? Coba, 1, 2, 3. Belum fokus. 1, 2, 3. Belum fokus. Coba kita kelompok B dulu dah ya. Kelompok B lebih dewasa, lebih besar. Kasih tahu adik-adiknya. 1, 2, 3. Tujuh. Kelompok A bisa. Ya, dia ke tengah E, kanan A. 1, 2, 3. Belum, enggak dulu ya. Sabar Bu Haji, tenang-tenang. 1, 2, 3. Kalau lama di sini berarti panjang. 1, 2, 3. Tujuh. Kelompok P. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. Kurang kompak, kasih tahu kelompok A. 1, 2, 3. Lebih semangat lagi. Kurang kompak. Baiklah. Ini paling rapi. 1, 2, 3. Awan hujan. Kita mulai ceritanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan dan boleh pulang dulu. Kalau sudah diizinkan ya. Ceritanya tahun 2004. Ada yang udah lahir belum? Belum lahir kan? Kakak waktu itu masih SMP saya. Jadi kisahnya ini viral di zaman itu. Pagi-pagi ayam berkokok. Minta duit. Pagi itu ada anak lagi masak air pakai kayu bakar. Air hangatnya diberikan kepada ayahnya. Ayahnya sakit lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Didekati sama anaknya, airnya bawa minuman. Ayah, minum dulu ayah. Makasih ya nak. Iya ayah. Minum ayah. Makasih. Minum ayah. Iya. Minum ayah. Iya. Pas ayahnya mau minum, anaknya diingatkan sama ayahnya, kamu gak sekolah. Kata anaknya apa? Ayah kan lagi sakit. Gimana kalau aku gak usah ke sekolah? Ngapain ke sekolah? Orang ayah lagi sakit, aku gak bisa membantu ayah kalau aku pergi ke sekolah. Ayah sendirian. Kira-kira benar gak perkataan anaknya? Benar, ayahnya sendiri. Tidak ada yang menemani, hanya seorang diri di rumah. Tapi ayahnya marah kepada si anaknya. Z, nama anaknya Z. Tadi di belakang dikasih tahu nama aslinya. Z, kalau kamu nggak sekolah, kamu akan merasakan pahitnya kehidupan. Maksudnya apa ya? Pahitnya kehidupan itu serba nggak enak, serba susah kalau kamu tidak berangkat ke sekolah. Tapi ayah lagi sakit. Gak apa-apa, berangkat. Akhirnya Z-nya berangkat ke sekolah dengan terpaksa. Kenapa terpaksa? Ada yang tahu? Ayahnya sakit. Akhirnya dia pamit sama ayahnya, meninggalkan ayahnya yang sakit. Apa tadi? Gak bisa bergerak sama sekali. Mulainya tahun berapa tadi? Tahun berapa? Dia dikasih ongkos gak? Enggak, orang ayahnya tidak kerja. Saat dia berangkat pakai tasnya. Nah, iya ya, hati-hati. Ayah minta maaf gak bisa nganterin kamu. Kenapa ya? Pas ia berangkat ke sekolah, apa yang terjadi? Iya, nggak dikasih ongkos nih si Z nih. Dia berangkat sendirian. Kalau dia lapar, ada yang tahu nggak kalau dia lapar ngapain? Dia melewati hutan-hutan kecil, bukit-bukit. Dia lihat dedaunan, diambil daun-daunnya. Asal makan aja. Apa nih nggak diongkosin? Dia makan. Dia lihat ada biji-bijian. Wah, bijinya besar sekali nih. Dia makan. Daun-daunan dia ambil. Kenapa dia makannya daun alam semesta ini? Karena tidak dikasih ongkos.
Sampai di rumah, sampai di sekolah, dia cuma bisa duduk rapi, tapi dia pikirannya masih ke rumah. Mikirin siapa di rumah? Karena ayahnya sedang, gurunya lagi ngajar nih. Si Z merenung aja, duduk aja, bengong aja. Ditanya sama pak gurunya, Z, kamu dipanggil tuh? Z, oh iya iya, ada apa pak guru? Dari tadi kamu bengong aja. Kenapa? Ini pak guru, iya, ayahnya sedang sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Amin sih. Apa yang terjadi? Akhirnya ini pentingnya kita punya guru. Pentingnya punya guru. Siapa yang hari pertama ini masuknya dengan semangat, angkat tangan. Wah, alhamdulillah. Siapa yang senang dengan ketemu dengan ibu bapak guru? Alhamdulillah ibu bapak guru. Tepuk satu, tepuk satu. Angkat tangannya, fokus. Pegang dagunya, pegang hidungnya, pipi, perut. Lebih cepat ya. Angkat tangannya, pegang kepala, telinga, hidung, pipi, pegang perutnya. Perut. Salah. Kebanyakan liburan gini ya. Angkat tangannya lagi, 1, 2, 3. Angkat tangannya, pegang hidungnya, pipi, dagunya diusap, dagunya dagunya berpindah ini. Masya Allah. Ini majidah, tidur. Ini gimana bang bu? Hajar di sini. Satu kali fokus. Angkat tangannya, pegang hidungnya, hidung temannya yang ada di samping. Ambil isinya, lihat isinya. Jangan. Masya Allah. Tepuk satu. Akhirnya pak gurunya mengatakan, ikut pak guru setelah istirahat. Kemana pak guru? Ayo. Udah dengerin aja sama pak guru. Akhirnya anak ini mengikuti pak gurunya. Setelah jam istirahat, ini kalau teman-teman lihat pak gurunya buka pintu, lalu masuk ke sebuah ruangan. Ada yang tahu nggak ruangan apa ya? Ruangan ini adalah tempat kalau kamu masuk dan senang di ruangan ini, insya Allah kamu akan jadi orang hebat. Kenapa? Karena di sana ada tumpukan buku berbaris rapi. Ada ruangan perpustakaan. Tepuk tangan dulu. Kalau kamu senang main-main ke sana, nongkrong di sana lama-lama, kakak yakin jadi orang hebat. Pak gurunya ambil satu buku. Diambil satu buku, dikasih ke Z. Pegang buku ini. Ini buat apa pak guru? Aku masak ya. Terus? Aku goreng. Terus? Aku kasih ayah. Ayahmu bukan butuh obat karena kamu nggak punya uang. Terus? Baca buku ini, lalu praktekkan apa yang ada di isinya. Ya. Mau ikutin pak guru nggak? Ya udah ya pak guru. Akhirnya pas pulang ke sekolah, dia mulai baca buku. Halaman demi halaman. Pas pulang dia lihat daun yang sama di buku. Lah, ini kok daunnya sama seperti yang aku makan? Dia lihat bukunya, dia lihat daunnya, dan ia baru tahu makanan-makanan yang dia ambil saat berangkat ke sekolah adalah makanan yang dibutuhkan juga untuk ayahnya. Tepuk tangan dulu. Tepuk satu, tepuk dua. Akhirnya si Z pulang-pulang bawa apa dulu? Daun, biji-bijian, pokoknya segala macam tumbuh-tumbuhan dibawa sama Z ke rumah. Dikasih siapa kira-kira yang tahu? Dikasih siapa? Tapi nggak dikasih mentah-mentah. Z airnya direbus dulu. Setelah direbus, dikasih ke ayahnya dalam bentuk minuman. Tahu nama minumannya apa? Kalau kamu minuman apa? Oh, kalau sering jalan lewat depan rumah kamu namanya apa kira-kira? Tukang jamu. Kalau di sini namanya jamu ya. Ini ramuan dikasih. Nah ini apa nak? Biasanya cuma air putih. Ini ayah, minuman ramuan. Maksudnya? Ya, aku ambil daun-daun tumbuh-tumbuhan. Dari mana kamu dapat? Dari buku. Bukunya dari mana? Dari pak guru. Nanti ayah meninggal gimana? Amin. Wah. Enggak ya. Masa tumbuh-tumbuhan dari Tuhan buat kita, masa bikin kita meninggal? Oh ya, baiklah, makasih ya nak. Diminum sama ayahnya. Pas diminum rasanya
pahit luar biasa. Ayahnya nggak enak. Nah, nggak enak ini rasanya. Sabar ya ayah. Ayah nyuruh aku sabar untuk tetap sekolah. Masa ayah nggak sabar biar tetap sehat? Ya udah, makasih ya nak. Besoknya ayam berkokok. Apa yang pertama kali dibuka sama Z? Buku. Hari-hari buka buku. Teman-teman kalau mau hari ini mau jadi sukses, ini kan ada literasi. Literasi itu nggak jauh-jauh dari buku. Ulang, literasi itu nggak jauh-jauh dari buku. Akhirnya pas dia berangkat ke sekolah, baca buku. Sambil ke toilet nih, buka pintu toilet. Dia duduk mau ke toilet, buang air besar. Sambil apa kira-kira? Baca buku. Mau ke sekolah, melewati bukit kecil, sungai-sungai kecil, sambil baca buku. Sampai dia keceblos ke dalam sungai. Sambil baca buku. Tahun berapa tadi mulainya? Udah tahu belum nama anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Oke, nanti di ujung dikasih nama aslinya. Nanti Bu Guru boleh juga bukan nama anaknya. Tepuk satu. Udah siap belum lanjutkan lagi nih? Siapa nih? Apa yang terjadi sama si anaknya? Mulainya tahun 2000 berapa tadi? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Z udah punya kebiasaan. Kebiasaannya ada dua. Apa itu? Baca buku dan bikin obat. Pintar. Baca buku dan ulang. Baca buku dan bikin ramuan dari obat-obatan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar dia. Sampai 2008 akhirnya si anak itu dipanggil sama ayahnya. Pagi-pagi. Zed! Dia lagi mandi ayahnya. Iya ayah. Cepat keluar. Sebentar ayah, aku lagi mandi. Tumben-tumbenan kamu lama. Justru ayah tumben-tumbenan pagi-pagi teriak. Ayo cepat keluar nak. Iya. Aku harus segera buru-buru mandi. Dibuka pintunya. Pas dibuka apa yang terjadi? Ia melihat ayahnya sudah berdiri di depan pintu toilet. Lah, nggak ada Bu Haji di belakang, nggak ada. Ini cuma cerita. Bayangin aja imajinasinya ya. Tepuk satu. Ayahnya udah berdiri di belakang kursi rodanya atau kasurnya. Dipanggil lah, Z. Lihat tangan ayah sudah mulai bergerak seperti obatnya yang kamu berikan bertahun-tahun. Ayah sudah bisa mulai bergerak nak. Sini nak. Akhirnya si anak itu bilang, Aku nggak percaya ini beneran. Lihat tangan ayah. Akhirnya dia lari dengan penuh semangat memeluk ayahnya yang ia bersabar karena sakitnya. Z juga udah capek, lelah, tapi dia bersabar karena kesulitan. Apa yang membuat Z bangga? Karena setiap usahanya membuahkan hasil. Dia panggil ayahnya. Si anak itu langsung dipeluk sama ayahnya. Dan apa yang terjadi? Ayahnya kemudian sembuh. Tepuk tangan dulu. Nama anaknya nanti boleh sama Bu Guru ya di kelas. Ya Bu, coba dong Bu lihat wajah anaknya. Nama anaknya adalah Zangda. Siapa? Z-H-A-M, Zangda. Akhirnya datang berita viral kemana-mana. Orang-orang datang ke rumah Zangda. Permisi. Iya sebentar. Dibuka pintunya. Siapa ya Om? Nama aku adalah John. John apa? Mr. John Thor. Ada apa ya Om? Ini. Berita kamu viral loh kemana-mana. Maksudnya? Kamu katanya bertahan hidup dengan keadaan sulit. Iya, ayahku yang menyuruh aku tetap semangat ke sekolah. Bayangin kalau aku nggak ketemu guru. Bayangin kalau aku nggak ketemu teman-teman yang mendukung aku untuk mencapai cita-cita. Pasti aku nggak akan bisa seperti ini. Ya udah. Hari ini pemerintah akan memberikan penghargaan dan kamu akan mendapatkan hadiah dari pemerintah. Tepuk tangan dulu. Akhirnya dia dibawa ke sebuah tempat acara pagelaran meriah. Orang-orang hebat datang. Suara apa itu? Hah? Mobil, kuda, helikopter yang benar yang mana nih? Suara apa? Bayangin tuh. Itu adalah suara
suara mulut, bukan suara kuda atau helikopter ya. Tepuk satu. Akhirnya pas nyampe, Z dipanggil sama MC, orang-orang sudah duduk semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita akan saksikan orang-orang luar biasa di negeri ini yang membawa pengaruh dan semangat yang luar biasa. Tahun ini ada anak yang akan diberi penghargaan. Kita sambut saja, anak ini akan diberi penghargaan oleh Pak Presiden, bernama Zangga. Naik nak ke atas panggung. Z-nya naik ke atas panggung, gemeteran. Dia lihat ke belakang, ada ayahnya yang pegang tongkat sambil dada-dada. Ayah bangga sama kamu nak. Di sampingnya ada Pak Guru sambil senyum-senyum. Kenapa? Karena anaknya nurut sama Pak Guru dan kemudian ilmunya jadi berkah. Tahu nggak arti berkah sayang? Berkah, tahu nggak berkah artinya? Berkah itu bertambahnya kebaikan. Tepuk satu. Z-nya dikasih MC-nya, mic-nya. Nah, coba kamu bilang sesuatu, orang-orang di sini bakal siap bekerja sama. Belum aja ngomong, Z-nya langsung ada yang teriak. Dek, kamu ikut bapak saja. Nanti bapak siapkan fasilitas beasiswa buat kamu. Kayaknya kamu cocok sekolah kedokteran. Mahal itu saya sekolah kedokteran. Makasih Bu. Dek. Iya Pak. Ikut sama bapak saja. Bapak punya perusahaan banyak, kamu bisa masuk di mana saja. Mau bapak asuh? Makasih Pak. MC-nya bilang, akhirnya coba bilang sesuatu. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan membuat semua audiens kebingungan. Terima kasih Bapak Ibu Guru dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya yang telah membantuku. Dia cuma minta satu. Apa yang kamu inginkan? Aku cuma ingin Mama kembali. Emang mama kamu kemana? Tahun 2004 ayah sakit nggak bisa bergerak. Akhirnya Mama nggak sabar dengan kesulitan itu pergi meninggalkan aku dan ayah. Sekarang aku nggak tahu di mana keberadaan Mama. Dia sambil melihat kamera, pas melihat kamera langsung dada-dada. Mama pulang Ma. Z jadi anak yang mandiri. Z sudah punya ilmu. Z sudah bisa sesuatu. Ayah sudah sehat. Z-nya minta sesuatu yang dikembalikan. Apa yang minta dikembalikan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mamanya atau ibunya? Dia sebut-sebut nama ibunya. Ibu, kembalilah Bu. Mama, pulanglah Ma. Aku kangen sama Mama. Mama pulanglah Ma. Akhirnya si Z dipeluk sama MC-nya. Ayah MC-nya baru tahu bahwa yang membuat semangat Z dalam bertumbuh adalah dia mencintai dua orang yang sangat dia sayangi. Siapa yang disayangi? Satu, ayahnya, walaupun ayahnya sedang sakit. Dua, ibunya, walaupun ibunya meninggalkan dia, cuek sama si ayah dan si ibunya. Tapi karena rasa cinta inilah pasti cita-cita akan tercapai. Tepuk satu. Teman-teman, ada yang tahu nggak saat Cristiano Ronaldo dapat piala Ballon d'Or? Ballon d'Or itu artinya penghargaan dunia, bukan cuma negaranya. Siapakah orang yang naik bersama Cristiano Ronaldo? Siapa? Ibunya. Dia nggak manggil istrinya, nggak manggil pelatihnya, nggak manggil anaknya. Yang dipanggil adalah ibunya. Tanda kesuksesan itu bermula dari siapa orang yang kamu cintai. Kalau kamu begitu sayang sama ayah dan ibu, maka nanti kesuksesan akan terbuka sayang. Tapi kalau hari ini saja ayah ibu kamu cuekin, perintahnya nggak kamu indahkan, ibu bapak gurunya kamu tidak dengarkan suaranya atau perintahnya, maka akan akan tertutup yang namanya pintu kesuksesan, terbuka namanya pintu kegagalan. Boleh namanya anaknya siapa tadi? Zai. Usianya berapa Kak? Usianya 8 tahun. Nanti Bu Guru boleh searching aja. Anaknya wajahnya maaf ya kalau kalian sedikit. Nah, wajahnya kayak rambutnya itu nggak botak, tapi masih ada rambutnya. Rambutnya nggak botak. Ya kayak gitu lah ya kan? Nah, kayak gini. Nah, berdua nih sini ya. Pipinya merah karena dia dari Tionghoa. Alhamdulillah. Kamu mau ajak teman-teman siapa yang hafal lagu tentang guru. Tadi kita nyanyikan ya, tapi nyanyinya nggak bareng-bareng. Kita pengen nyanyi bareng-bareng agar sekolah pertama kita ini membawa pengaruh semangat. Are you ready? Kurang semangat. Are you ready? Nggak tahu ada apa nggak ya? Ada apa nggak kira-kira? Apa ya? Ya. Kita cek yang paling semangat apakah laki-laki atau perempuan? Apa lagu ini? Hafal? Kita cek ya. Nanti kelompok yang paling semangat nyanyinya boleh masuk mas terlebih dahulu. 1, 2, 3.
Pendidikanlah guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Lagi-lagi sering baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasihku, biarlah dirimu pada buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Ayo kita baca bareng-bareng judul di atas yuk. 1, 2, 3. Membuka jendela dunia bagi siswa. Siapakah orang yang bisa membuka jendela ini? Jawabannya adalah guru. Siapapun yang punya cita-cita mau jadi presiden, pemain sepak bola, youtuber, apapun itu, maka langkah pertamanya kamu harus bertemu sama gurumu. Karena apa? Karena Zanda dimarahi sama ayahnya, agar masalahnya selesai harus ketemu siapa? Harus ketemu siapa? Barang-barang sebelumnya. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Terima kasihku. Masya Allah. Buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Baiklah, adik-adik jawab siap. Adik-adik kurang semangat. Satu lagi dah. Adik-adik tepuk satu, tepuk satu. Kamus mau izin sebelum ditutup. Kamus, teman kamus boleh panggil dulu ya. Karena kamu sudah sendirian. Ini contoh dia nggak mau belajar, nggak mau ke sekolah, maka dia tertinggal. Kalau bahasa Arabnya namanya jahil. Jahil itu apa? Bacanya sini. Ada nggak? Jahil itu apa? Jahil itu bahasanya bodoh ya. Gara-gara dia nggak mau nurut sama guru. Kita panggil aja. Nah udah tadi ya. Kita panggil saja namanya adalah Marco. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Marco. Sini Marco, masuk Marco. Ada di sini nih. Kita sambut ya. Bismillahirrahmanirrahim Marco. Iya. Ada teman-teman di sini. Cantik-cantik. Iya. Yang ini yang ganteng-ganteng. Coba disapa dulu teman-teman semua di sini. Oke. 1, 2, 3. Halo kakak-kakak. Iya. Halo kakak-kakak. Oke. Ayo cepetan. Halo kakak-kakak. I love you. Jangan. Apa kabar semuanya? Sakit. Marco, ini teman-teman baru masuk pertama kali dari liburan yang panjang. Oh iya. 1 tahun liburnya dari 2025 sampai 2026. Betul nggak? Setahun ya liburnya? Alhamdulillah. Ada yang dari kecil sampai jadi gede, ada yang tadinya bersih sekarang kumisan, ada yang hidungnya rata sekarang hidungnya bolong 2. Wah, coba ditangkap dulu. Bilang teman-teman. Iya. Bilang teman-teman. Oke. Bilang teman-teman. Teman-teman. Aku mau jadi hebat. Jadi monyet. Marco tahu? Nggak tahu. Ya dengerin dulu. Jadi kisah yang kamu bacain itu adalah kisah nyata. Intinya kalau kita mau sukses ada beberapa tahapan. Tahapan pertama harus sayang. Yang semangat harus sayang orang tua. Itu prinsip paling dasar. Sekali-kali kamu melawan marah sama orang tua, bersiap-siap dah. Langit akan menjadi gelap. Pintu kebaikan akan tertutup gara-gara kita marah-marah orang tua. Ada kisah nyata. Kalau kisah Nusantara namanya maling kundang. Tahu maling kundang saya? Jadi apa dia teman-teman? Jadi batu, tertutup pintu langit jadi gelap, tiba-tiba gelap aja langitnya. Gara-gara dia melawan orang tua. Yang kedua, ini prinsip kedua. Kalau kamu mau kayak Ronaldo, mau kayak Bill Gates, mau kayak Steve Jobs, tahu Steve Jobs? Nggak kenal ya? Yang nyiptain iPhone kayak. Dan seterusnya, maka harus punya siapa Marco? Aku. Masa punya monyet? Bukan. Harus punya pembimbing. Siapa nama pembimbing kita? Guru. Mau guru apapun deketin, temui dan dengarkan apa yang dia nasihatkan. Marco sekolah? Enggak. Mau sukses nggak? Mau jadi orang hebat? Enggak. Mau jadi orang pintar nggak? Enggak juga. Kenapa nggak mau jadi orang pintar? Enggak tahu. Mau jadi apa? Jadi monyet. Ya. Cita-citanya apa? Cita-citaku Jadi orang hutan. Ya. Coba Marco bilang sama teman-teman. Teman-teman, Semangat ya. kalau nggak semangat, Nanti kayak aku jadi apa? orang hutan. Kenapa kamu nggak belajar? Ya nggak disuruh. Oh iya, pantesan kamu nggak pakai baju. Keren kan? Pantesan kamu nggak belajar. Keren kan? Iya.
Padahal kamu gak menuntut ilmu. Aku keren. Ini namanya binatang. Dia nggak disuruh ibadah, nggak disuruh gelar, nggak disuruh pakai serah, nggak disuruh kenal waktu. Dia mau main kapan aja terserah. Memang dia namanya seperti itu. Namanya binatang. Ada manusia-manusia yang udah diciptakan begitu mulia, tapi nggak mau jadi orang mulia, maunya jadi kayak binatang. Ada nggak kayak gitu saya? Ada, merusak, nggak mau antri, nggak mau sabar, nggak mau belajar. Apa bedanya dengan binatang? Teman-teman, kamu sudah dikasih kode sama Pak Guru, waktunya selesai. Sekarang duduk yang paling rapi, kita akan cek mana yang paling rapi. Duduknya boleh masuk lah. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua. Masih ingat tepuk pramuka, masih ingat? Masa lupa? 1, 2, 3. 3 kali tepuk pramuka. Jadi yang paling rapi, 1, 2, 3. Pegang pundak temannya yang ada di depan. Oh, yang di depan sayang. Saya main kereta-keretaan. Ayo, yang belum lurus lurusin aja dulu. Nanti Bu Guru bisa cek yang barisannya paling lurus. 1, 2, 3. Bukan sampai yang depan bang, yang tanda dan jauh maju lagi. 1, 2, 3. Kelompok yang paling lurus nih. Mana kelompok yang paling lurus nih? 1, 2, 3. Awan, hujan. Awan, hujan. Baik teman-teman, pertahankan barisannya. Teman-teman izin untuk putar balik, tapi tetap pegang pundak temannya ya. Boleh, karena kita mau foto sebentar dengan waktu sesingkat-singkatnya. Dalam hitungan kelima, teman-teman putar balik, habis itu pegang pundak temannya. Oke, siap? 1, putar balik, 2, pegang pundaknya. 3, pegang pundaknya, nggak usah berdiri bang. Putar balik aja, kayak putar balik motor. 4, 5. Baik Kak Tommy, kita akan foto bersama. Dan kepada Dewan Guru yang terhormat, izin kita akan foto bersama dari tim Erwas atau Erlangga.